Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, sukses menjadi seorang pemimpin seringkali dimulai dari sebuah perasaan yang baik. Perasaan yang baik kemudian berubah menjadi pikiran yang baik. Pikiran yang baik seringkali berubah menjadi tindakan yang positif. Tindakan yang positif pun akan berubah menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Ujungnya akan menghasilkan sebuah karakter yang kuat, hingga menghasilkan sebuah karakter sukses. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat menarik untuk menjadikan kita pribadi yang sukses, pemimpin yang sukses, minimal untuk diri kita sendiri. Kita akan membahas tentang tema yaitu Ramadan dan self-leadership. Saya tidak sendiri, bersama saya sudah hadir Bapak Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar IJSMI Sleman. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sibuk apa sekarang Pak Prof? Sedang sibuk puasa. Selain puasa apa kegiatan nih Pak Prof? Ya, kegiatan mengajar seperti biasa. Mengajar. Jadi sibuk di dunia kampus ya Pak Prof? Di dunia kampus. Nah Pak Prof, kita tidak sendiri. Saya ditemani dua sahabat saya, ada Seno dan Amarilis. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita hari ini bicara tentang tema self-leadership. Rilis, pernah dengar istilah leadership? Aduh, pernah dong. Itu skill kepemimpinan gitu kan ya? Iya. Bagaimana memimpin, nge-treat orang, ya nggak sih? Iya, kalau saya kan pernah dapat materi juga kalau nggak salah di kampus ya. Nah, emang Iya. leadership itu sangat penting kayak gitu. Cuman kan karena kelebihan kita tuh ya kadang sering lupa Betul, gitu ya. betul. Banget. Nah, berarti cocok banget. Yang satu masih taunya tipis-tipis, yang satu udah mulai lupa. Makanya kita semangat nih mau ikut materi dari Prof Baik. gitu. Tenang teman-teman, hari ini kita akan kupas tuntas tentang self-leadership. Betul sekali, dan tentunya nih kami juga semangat banget untuk mengingatkan lagi nih ke pemirsa dimanapun berada, kita tunggu loh ini interaktifnya ya. Iya, Bisa bener bertanya banget. secara langsung di nomor 580-800 dengan kode 0274 untuk daerah luar DIY. Atau mungkin nih kalau pemirsa males ya mau telepon langsung, bisa chat di WhatsApp. Dengan nomor 0813-8677-3675. Jangan lupa formatnya, nama, alamat, dan juga pertanyaannya kayak gitu. Betul, dan lagi ya pemirsa ya, penanya terbaik hari ini akan mendapatkan special gift. Ada apa nih coba? Nanti pertanyaan yang terbaik kita akan mendapatkan set of box dari TVRI Jogja tentunya. Luar biasa, tapi kenapa sih harus banget ya kita punya set top box ini? Karena pada Agustus nanti TV analog itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi alat itu sangat berfungsi dengan Oke. sempurna kayak gitu. Dibutuhkan sekali pastinya. Nah, menarik nih, jadi jangan sampai nggak dapetin ini ya, tetap saksikan Cahaya Ramadan dan kita tunggu pertanyaannya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ngomong-ngomong kok pakaiannya cakep-cakep banget nih hari ini. Iya, ini Pasti, Masya Allah Kak. luar biasa. Jadi balutan busana kita yang indah, bikin cantik, dan tanpa ini dari mana? Dari Gria Muslim Anissa. Terima kasih banyak untuk pakaian kita pada hari ini kayak gitu. Oke, terima kasih Seno dan Rilis. Nah Pak Prof, sambil menunggu penelpon kita ngobrol dulu Pak Prof. Oke. Mungkin kita mudah untuk memulainya dari definisi dulu Pak Prof. Ta'rif. Tema kita Ramadan dan self-development. Mungkin boleh dijelaskan kepada kita apa sih maksudnya self-development? Oke, baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum pemirsa di rumah. Hari ini suasana luar biasa. Kita bersyukur ya, kita bersyukur, kita bahagia. Bersyukur ini sebetulnya salah satu bentuk implementasi dari self leadership itu. Karena sebetulnya pada saat kita bersyukur, kita sebetulnya punya alasan juga untuk tidak bersyukur hari ini. Kita bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih ya. Tapi kita mengambil keputusan untuk bersyukur. Nah, ini adalah upaya menggali aspek-aspek yang sifatnya intrinsik dalam diri kita yang mendukung pada capaian kita. Jadi kita berangkat dari cara berpikir kita, kemudian apa yang kita rasakan, ya, kemudian perilaku dan tindakan. Jadi ini sejalan. Jadi saya kira self leadership adalah modal yang sangat luar biasa untuk kita memulai kesuksesan. Jadi berangkat dari keputusan-keputusan mental atau mental decision. Jadi kita ya seperti ini, suasana seperti ini luar biasa, kita buat keputusan untuk bahagia. Jadi bersyukur ini sumber energi. Jadi ibaratnya kalau kita itu naik motor atau naik mobil, itu kan kita perlu tangki ya Mas ya, tangki bensin, perlu bensin, ada tangkinya. Begitu juga kita dalam kehidupan ini
itu kita perlu tangki yang isinya syukur. Sehingga kita itu senang untuk untuk mengapresiasi orang lain ya. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah stres. Nah, ini sebetulnya energi yang harus kita jaga, kita rawat. Jadi itu saya kira menjadi makna penting dalam self leadership. Sehingga ilmu ini sebetulnya harus dimiliki oleh semua orang. Jadi setiap pribadi itu harus punya self leadership sebelum kita leading public. Jadi leading self before leading another, sebelum memimpin orang lain. Saya kira itu penting. Masya Allah, ini pembukanya saja udah luar biasa pemirsa ya. Bagaimana pilihan kita itu menjadi penting untuk kemudian kita menjadi apa. Ada orang memilih bersyukur, ada juga orang memilih menghina dan tidak bersyukur dan seterusnya. Ini luar biasa. Prof, lalu kemudian gini Prof, kalau kita kaitkanlah, ini kan Ramadan, self-leadership, sesuai dengan tema besar kita. Gimana kita mengkaitkannya antara Ramadan dengan self-leadership? Gimana Prof? Rasulullah itu mengatakan barang siapa yang menghadapi bulan Ramadan itu dengan bahagia, dengan bersyukur, itu jasadnya diharamkan dari api neraka. Ini sebetulnya sebuah alarm penting ya, bagaimana pentingnya bersyukur. Bahkan di dalam Quran itu dikatakan sampai 75 kali kata syukur. Dan berdampingan dengan kata syukur itu ada 75 kata musibah. Nah, di sini kita melihat bahwa syukur ini sebetulnya sesuatu yang sifatnya perintah. Jadi bagaimana kemudian kita itu menjadikan syukur ini sebagai energi kita. Sehingga ketika bulan Ramadan kan maknanya luar biasa, macam-macam ya. Madrasah, bulan sekolah, bulan ibadah, bulan sedekah, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita utilisasi, kita gunakan, kita manfaatkan. Satu, kita harus menempatkan diri menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mengejar, kalau dalam Ramadan itu la'alakum tatakun. Kita berusaha menjadi orang-orang takwa. Sebetulnya ini kan pesannya adalah kita disuruh belajar. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok di bulan Syawal kita ada peningkatan. Nah, inilah yang saya kira menjadi momentum penting bahwa setiap pribadi muslim ataupun muslimat itu punya mentalitas belajar. Siapapun dia, termasuk dosen, termasuk guru, termasuk profesor, maka dia belajar. Ya. Nah, ini saya kira satu prinsip penting harus kita bangun. Oke, saya kira Masya Allah ya. Prof, kalau kita bicara tentang self-leadership, tadi sudah diulas bahwasanya kaitan Ramadan dan self-leadership memang sangat terkait erat gitu Prof ya. Nah, kalau kita bicara self-leadership, ini kan ada turunannya Prof. Misalnya ada namanya self-awareness. Bagaimana kita memiliki kesadaran terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimana Pak Prof melihat kaitan antara self-leadership dengan self-awareness terkait dengan bulan Ramadan juga? Gimana Prof? Baik, saya pernah membantu beberapa perusahaan di Jakarta ya, dengan para direksi ataupun pimpinan. Mereka mengatakan bahwa paling sulit saya itu mengendalikan orang-orang yang tidak menyadari bahwa dia bermasalah. Tidak menyadari dia bermasalah, atau istilahnya unconscious incompetence. Ya, jadi dia tidak sadar nih dia bermasalah. Nah, ini sebetulnya ketika kita bicara self-awareness, ini kan ujungnya. Jadi ujung kirinya itu ketidaksadaran bahwa dirinya bermasalah. Self-awareness ini adalah upaya kita untuk kemudian menyadari diri kita. Kita mulai berusaha mengenali diri kita, melakukan refleksi, khususnya di bulan Ramadan. Dan di situ kita akan melihat apa sih sebetulnya kekuatan kita, kelemahan kita ya. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadikan kita naik peringkat dari unconscious incompetent menjadi conscious incompetence. Artinya saya mulai menyadari, oh saya ternyata banyak masalah. Lalu saya bisa improvement, saya bisa belajar. Jadi ini salah satu media untuk menyadari kita ya, bahwa kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Jadi kita terus saja melakukan improvement. Ini saya kira menjadi mekanisme yang penting di dalam satu paket dengan
self leadership. Oke, Masya Allah. Prof, kita sering mendengar dari guru-guru kita dulu ada ungkapan begini, Prof. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Semakin kita mengenal tadi, Prof, diri kita jangan-jangan semakin bisa mengenal Allah. Gimana, Prof? Ya, jadi kalau kita mengenali diri kita sendiri, akhirnya kita semakin mengenali bahwa kita itu kita itu sebetulnya seperti butiran debu, ya. Jadi kita lebih belajar untuk ikhlas, untuk belajar lebih rendah hati, ya. Jadi sebetulnya memang kunci belajar di situ, bagaimana kita rendah hati dan berusaha ikhlas. Sehingga kita itu ketika dapat kritikan, ketika dapat masukan, ketika dapat berbagai feedback, itu kita ya menerima dengan legowo, ya, dengan hati yang lebih bisa menerima. Okay. Saya kira itu salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh kita di bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini juga bulan untuk kita belajar lebih rendah hati. Saya kira itu. Karena memang banyak orang yang tidak mudah menerima masukan gitu, Prof, ya, sekarang ya, Prof, ya. Betul. Nah, terkait dengan self-awareness tadi, Prof, bagaimana kita semakin mengenali diri kita. Apakah dengan semakin kita mengenali diri kita, misalnya gitu, Prof, itu akan menjadi jaminan atau garansi kita itu bisa sukses, minimal untuk menjadi pemimpin diri kita sendiri, Prof? Oke. Jadi banyak sekali kalau Mas lihat buku-buku motivasi, ya. Kita itu adalah apa yang kita pikirkan, ya. Bahkan kemudian ketika kita mau bersyukur aja atau mau bahagia, itu sebetulnya bahagia itu juga keputusan. Selama ini kan kita melihat seperti bahagia itu bahagia kalau sesuatu ada sesuatu. Saya dapat bonus, maka saya bahagia. Saya naik pangkat, saya bahagia. Saya dapat uang hadiah, saya bahagia. Nah, kita di sini juga perlu membangun yang namanya bahagia secara kreatif. Jadi bahagia secara kreatif itu adalah pada saat kita memutuskan untuk bahagia. Jadi kita menggali aspek-aspek intrinsik, ya. Karena sebetulnya terlalu banyak nikmat Allah, ya, terlalu banyak nikmat Allah, sehingga kita kemudian cari aja deh 1-2 alasan mengapa kita bahagia hari ini, ya. Karena sebetulnya banyak sekali alasan itu. Orang kan punya kecenderungan ketika ada masalah, dia fokus pada masalahnya. Dan dia lupa bahwa ada banyak nikmat yang harusnya dia fokuskan. Jadi kalau saya mau ke sini bannya bocor, saya bisa kesel. Lalu saya tulis di medsos hari sial. Waduh, kok hari sial? Padahal hari sial itu kan 1 hari. 1 hari, benar. Sedangkan ban bocor itu cuma berapa menit. Baik. Cuma berapa menit, ya. Ini kan terjadi generalisasi nih di sini. Jadi sebetulnya kita harus hati-hati juga dengan cara kita berpikir. Baik, ya. Itu kata kuncinya. Jadi kita sebenarnya memilih kebahagiaan kita. Pemirsa, pastikan kebahagiaan Anda tetap di TVRI Jogja. Jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله.
ba'dillahi afala tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Sekar untuk bacaan Al-Qur'annya. Ini surah Al-Jasiyah ya. Ayat ke-23. Nah, Sekar, coba Kakak tanya. Di bulan Ramadan ini, Sekar udah bisa belum ngontrol diri? Sepertinya bisa sih, karena kalau mengontrol diri sendiri kan pasti tergantung diri kita sendiri ya Kak. Sepertinya bisa, cuman masih perlu belajar banyak untuk bisa mengontrol diri sendiri supaya setiap harinya lebih baik menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Misalnya pas buka puasa, masih suka banyak nggak makannya, Sekar? Kalau Sekar kan makannya biasanya sedikit-sedikit, yang penting perutnya terisi. Jadi biasanya makannya kalau buka puasa atau sahur itu nggak langsung banyak, yang penting keisi gitu. Oke, berarti udah mulai bisa mengontrol diri Iya, ya. Kak. Nah, Sekar, ini kita dengan Pak Prof. Coba jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Pak Prof. Ya, saya izin bertanya ya Prof. Silakan Jadi Mbak gini, Sekar. kan jadi pemimpin itu tidak mudah ya Prof. Nah, bahkan jadi pemimpin untuk diri sendiri saja, setiap harinya kita dituntut untuk selalu menjadi lebih baik, buat menjadi pribadi yang lebih baik kepada sesama maupun kepada diri sendiri. Nah, pasti jiwa kepemimpinan itu sendiri pasti ada yang harus dilatih. Nah, bagaimana sih tips untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu sendiri, Prof? Begitu, Prof. Oke, baik, terima kasih Mbak Sekar ya. Iya. Jadi leadership ini kalau di dalam pembelajaran itu sering masuk dalam domain soft skill, ya domain soft skill. Jadi seperti tadi Mbak sempat menyampaikan self control, pengendalian diri, ini juga bagian terpenting di dalam leadership tadi. Jadi bagaimana sih kita itu ngambil keputusan, itu keputusannya jernih. Keputusannya jernih, karena seringkali orang itu ketika ada stimulus yang membuat dia bereaksi, jadi stimulus kan macam-macam dalam kehidupan. Bisa stimulus yang baik, bisa yang buruk, dan banyak hal. Nah, kita itu bagaimana kemudian memilih stimulus agar keputusan-keputusan kita lebih produktif. Ini ada satu nasihat dari seorang profesor psikologi namanya Virginia Satir. Dia ini nasihat parenting sebetulnya. Kalau Anda misalnya melihat anak laki-laki Anda itu nakal, maka coba pikirkan pada saat pertama Anda menunggu persalinan, ya lahirnya anak tadi. Oke. Perasaannya jadi beda ya. Tadi awalnya lagi marah betul, tapi begitu kita mengingat sesuatu itu, Pasti bahagia, Prof. iya ya? berubah. Ya. bahagia. Paling tidak nanti kita keputusannya akan lebih peaceful ya, lebih tenang. Lebih anggun gitu, Prof. Iya, Ya. lebih. Pak Prof, ini kita luar biasa, kita ada penelpon, Pak Prof. Kita sapa dulu. iya. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Pak Lasno. Dengan Pak Lasno di Sindowati. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami tanyakan, bahwasanya setiap orang itu punya jiwa kepemimpinan. Namun bagaimana kita menghadapi orang-orang yang merasa dirinya masih di dalam suatu pertemuan itu juga masih terbawa ke jiwa kepemimpinannya. Bagaimana menghadapi orang yang seperti itu? Misalnya, orang itu punya satu kesalahan atau kekurangan, tapi dia itu tidak mengerti bahwa dia itu sendiri merasa punya kesalahan atau kekurangan, sehingga untuk memberitahu atau memberikan penjelasan orang tersebut namanya berhenti mengajari kan gitu. Ini bagaimana menghadapi orang yang seperti itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Prof. Langsung Oke, jawab. tadi Pak siapa namanya? Pak Masno. Pak Masno ya. Oke. Baik, jadi bagaimana menghadapi karyawan yang menghadapi orang yang sulit tadi ya. Ya. Orang yang sulit. Jadi memang kata kunci di dalam leadership ya, kepemimpinan itu adalah how to influence. Jadi bagaimana kita itu mempengaruhi. Nah, cuma sebelum kita mempengaruhi orang lain,
kita kan harus mempengaruhi dulu diri kita sendiri dulu nih. Jadi kita membangkitkan motif-motif apa dalam rangka kita memberikan edukasi pada orang. Nah, sehingga disinilah kita kemudian menggali ya. Jadi ada dua aspek yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin sebetulnya. Kalau dia pemimpin itu pemimpin formal, biasanya dia punya instrumen power yang namanya legitimasi, ya, punya reward, bisa memberi reward, bisa memberi punishment. Nah, itu pemimpin karena punya posisi. Tapi ada juga pemimpin yang dia bangun kepemimpinannya dari personal power, ya. Misalnya dia cerdas, dia expert, ya. Kemudian dia bijak, kemudian kata-katanya mengandung kebenaran. Nah, ini juga sebuah kekuatan untuk memimpin. Nah, inilah yang kemudian harus dilakukan oleh seorang pemimpin, ya. Apakah dia mau menggunakan mekanisme transaksional tadi dengan power yang sifatnya formal, ataukah inspirasional, ya, dia memberikan edukasi pada pada orang tadi, ya. Nah, nanti perkara, ya, kadang-kadang kalau orang saking sulitnya, mungkin nanti ada orang yang betul-betul sangat susah. Kalau di dalam perusahaan itu ada istilah deadwood. Jadi orang-orang yang mau diapain pun nggak berubah. Nah, ini kan kita harus kembali lagi secara religiusitas, ya, spiritualitas, kita harus mengingat bahwa sesungguhnya yang membolak-balikkan hati itu kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini ya kita juga dengan doa, dengan tulus. Jadi kita leadership ini sebetulnya fokusnya pada proses sebetulnya. Karena kalau kita bicara output, masa kita bisa mengatakan Nabi Ibrahim gagal membawa istrinya ke jalan yang baik. Ya, Rasulullah pamannya sendiri, ya, itu tidak mengikuti Rasulullah. Nah, ini kan berarti apa? Berarti sebetulnya pesan, ya, pesan keagamaan kita itu sebetulnya fokus pada prosesnya kalau kita bicara kepemimpinan. Jadi Bapak tadi yang bertanya, ketika kita memimpin, maka kita fokuslah pada proses. Kita lakukan sebaik-baiknya, kita dengan doa, ya, dengan ketulusan, ya, mudah-mudahan ini nanti akan membawa dampak yang lebih baik. Jadi kita fokusnya pada ikhtiar ini, Mas. Ikhtiar, benar. Jadi kita ikhtiar. Jadi saya kira tidak bisa kita mengklaim kepemimpinan secanggih apapun itu pasti bisa 100% anak buahnya atau orang lain itu mengikuti kita. Oke. Jadi kita fokus pada ikhtiarnya tadi. Ketika kita fokus pada result, justru kecewa pada akhirnya, Prof, ya? Kecewa. Kecewa. Iya. Tapi ketika fokus pada hal yang bisa kita lakukan, maka insya Allah hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Insya Allah. Kira-kira begitu, Prof, Iya. ya? Nah, Prof, kita sedikit masuk lebih dalam sekarang. Tadi kita sudah di pengantar bicara tentang self-awareness, kita bicara tentang self-leadership, gitu ya, sebagai tema besar kita. Coba kita sedikit masuk tentang why-nya, Prof. Jadi kalau kata Simon Sinek itu kan, start with why, kira-kira begitu, Prof. Kenapa kita harus menguasai ilmu self leadership ini, khususnya kita kaitkan dengan bulan Ramadan? Kenapa, Bro? Ya, jadi sebetulnya kan kalau kita bicara sederhana, kalau mempengaruhi orang lain, itu kan tidak cukup dengan verbal, tidak cukup dengan ucapan. Kata-kata kita, tapi tidak diikuti oleh sikap dan perilaku kita, maka nasihat itu nggak efektif. Jadi nasihat itu adalah bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Sikap dan perilaku pemimpin adalah nasihat pada kehidupan, nasihat pada lingkungannya. Sehingga apa? Tadi apa yang harus kita lakukan, kenapa harus self leadership dulu, ya itu salah satu keywordnya, kata kuncinya. Sehingga nanti sikap dan perilaku kita sudah memberikan nasihat, sudah mencerahkan pada kehidupan, saya kira itu. Oke, jadi sebelum kita keluar, bereskan kira-kira diri kita dulu gitu, Prof, ya? Ya, bisa simultan lah. Simultan. Karena kalau nunggu beres betul juga nggak sempurna kan. Oke, ya, baik. ya simultan lah. Secara Jadi paralel kita selalu dilakukan, ya, belajar. Nah, Prof, kalau kita bicara tentang self-leadership, ini kan biasanya nggak bisa dipisahkan dari other awareness, bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan. Kalau kita kaitkan juga dengan bulan Ramadan, gimana Pak Prof melihatnya? Ya, jadi kalau kita bicara leadership pasti ada pemimpin dan ada yang dipimpin, ya. Nah, yang dipimpin tadi kalau kita bicara, kita menekankan pada aspek transaksional, maka dia mengikuti kata-kata kita karena 4 hal. Karena satu, karena kita ngasih reward. Yang kedua, karena kita ngasih punishment. Yang ketiga, karena kita punya legitimasi.
Dan yang keempat, karena kita kaya informasi. Nah, itu adalah aspek yang melekat pada posisi. Nah, kita kan bisa suatu saat posisi itu hilang. Sehingga sebetulnya penting buat kita untuk membangun leadership yang berbasis pada personal power. Pada kekuatan-kekuatan personal tadi. Kekuatan personal itu seperti apa? Expertise. Kita selalu belajar agar kita kaya pengetahuan. Yang kedua, kita membangun karisma dengan apa? Dengan ucapan, sikap, dan tindakan kita itu sejalan. Nah, ini kan juga tadi influence-nya akan lebih kuat dampaknya. Ya. Nah, ini saya kira hal-hal penting yang harus kita bangun, Mas. Oke, jadi kita harus memperkuat personal power justru, Prof ya. Betul. Sebelum kita di bulan Ramadan. Di bulan ini, Ramadan, betul. khususnya di bulan Ramadan. Pertanyaannya nanti tinggal apa personal power yang kita punya dan bisa kita pertajam, kira-kira gitu, Prof ya. Nah, Prof, kalau kita bicara tentang dampak positif ataupun dampak negatif dari misalnya kita terlalu mempelajari self leadership ini, khususnya di bulan Ramadan, apa itu, Prof? Kalau saya melihat self leadership itu kan sebuah kebutuhan sebetulnya. Kebutuhan kita tadi untuk bisa memimpin. Dan setiap pribadi kan sebetulnya pribadi muslim itu menjadi rahmatan lil alamin. Dia menebarkan cinta tanpa syarat. Baik, Pak Prof, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita yang menarik tadi setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga hati kita sampai dengan berakhirnya acara ini dan sampai seterusnya. Nah, Pak Prof, kita ngobrol-ngobrol sebentar, Prof, dengan teman-teman saya. Rilis, kalau di bulan Ramadan ini biasanya manajemen diri apa yang dilakukan? Nah, Ramadan itu kan bulan penuh berkah ya, jadi kalau saya lebih pengen disiplin aja dari hal-hal sederhana seperti masuk kelas tepat waktu atau mungkin rutin menjalankan sholat tarawih seperti itu. Kalau saya gimana? Kalau aku sendiri nih yang harus diperhatikan dan jangan sampai kelewat adalah manajemen untuk waktu sahur. Waktu Kayak sahur? gitu. Kenapa nih harus sahur? Karena kalau minta kelewatan sahur, energi kita tuh akan kurang seharian mungkin. Oke, jadi kayak penting gitu ya untuk memulai segala sesuatu dengan baik gitu. Iya, betul sekali. Oke, jadi kuncinya adalah teman-teman ini manajemen waktu. Betul. Nah, sepertinya udah ada pertanyaan dari WhatsApp, silakan. Betul, baik. Ini ada pertanyaan pertama dari sahabat kita, ada Kak Vita Rahmawati dari Piungan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di era zaman milenial ini, bagaimana ya sebetulnya membangun jiwa pemimpin seperti kepemimpinan Rasulullah, sehingga keadilan, kenyamanan akan terasa dari atas sampai bawah, dan pemimpin betul-betul amanah, adil seperti Rasulullah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi, memang kalau kita bicara kepemimpinan, itu yang paling basic adalah keadilan. Jadi orang itu ketika masuk bergabung dengan sebuah organisasi atau institusi, dia itu pengennya ada perlakuan adil. Karena sebetulnya di situ ada yang namanya dia memberikan input, sementara dia mendapatkan outcome dari organisasi. Ya, jadi peran leader ini harus bisa mengeksekusi keadilan. Nah, ini kan contohnya Rasulullah. Ya, jadi akan terinspirasi dan belajar dari misalnya Sirah Nabawiyah, ya, kisah-kisah Rasulullah dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu penting untuk punya cara berpikir yang tadi kalau kita bicara self leadership itu dia punya satu cara berpikir yang produktif untuk mencapai outcome. Lalu cara berpikir ini disampaikan pada anak buahnya. Ini yang namanya penyampaian pesan. Nah, pesan-pesan itu seperti apa? Nah, pesan-pesan itu ya harus jujur, pesan-pesan itu harus memberikan kebaikan ke depan ya. Jadi pesan-pesan inilah ya itu menjadi satu modal dari seorang leader untuk disampaikan pada anak buahnya. Pesan inilah yang kemudian menggerakkan dia untuk ikut termotivasi, terinspirasi melakukan sesuatu tadi. Jadi memang leader bukan hanya
bisa memberikan punishment dan reward, tapi tadi bagaimana pesan-pesannya efektif. Jadi pesan-pesan itu bisa dari ucapan tadi dengan attitude-nya, sikap dan perilaku dia. Jadi saya kira dengan kita belajar kisah Rasulullah, kita berusaha mendekatkan, ya paling tidak kita mendekati karakter, kita belajar dari karakter beliau, sehingga kemudian muncul yang namanya trust, ya kepercayaan. Jadi orang percaya dengan kita. Ketika orang percaya dengan kita, maka energi kita akan jauh lebih baik untuk menyampaikan pesan-pesan tadi pada lingkungan kita. Saya kira gitu. Baik. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau kita runut ke yang zaman Rasulullah dulu, mungkin kata kuncinya adalah bagaimana Rasul mengubah akhlak dengan akhlak, kira-kira begitu Prof ya. Jadi dengan akhlak beliau bisa mengubah akhlak peradaban dan seterusnya. Nah Prof, tadi teman-teman kita bicara tentang waktu tadi Prof, manajemen waktu. Nah kalau kita kaitkan manajemen waktu, pengelolaan waktu terhadap self leadership. Nah, apakah kemudian orang yang mengelola waktu dengan baik itu sudah otomatis self leadership-nya bagus atau bagaimana, Prof? Ya, waktu itu sebetulnya salah satu bagian yang namanya kalau bicara kecerdasan itu kecerdasan dia melakukan eksekusi. Jadi dia tahu hal baik yang harus dilakukan, kapan dilakukan, lalu dia disiplin untuk melakukan itu. Jadi saya kira ini memang salah satu kunci penting ketika kita bicara mengenai waktu. Dan waktu itu luar biasa, Mas, sangat berharga. Sehingga waktu itu kan kalau sudah berlalu nggak bisa dikejar. Tapi satu hal, kita itu sebagai seorang yang menggali cara berpikir yang baik, maka peristiwa yang ada di masa lalu itu bisa menjadi hikmah. Jadi peristiwa masa lalu bisa jadi hikmah, tapi bisa juga jadi beban. Jadi banyak orang yang dalam eksekusi kepemimpinan bermasalah, karena dia punya pengalaman traumatik di masa lalu terkait dengan leadership. Ya. Mungkin dia ada perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan dendam, takut. Lalu proyeksi pada hari ini dan masa depan itu terkait dengan beban yang terjadi di masa lalu. Sehingga sebetulnya penting buat seorang leader itu untuk membangun energi peaceful dan forgiveness. Jadi terhadap masa lalu dia memaafkan. Cuma persoalannya gini, Mas, orang itu berpikir kalau memaafkan itu enak di dia, nggak enak di saya gitu loh. Jadi kita selalu berpikir kalau memaafkan dia yang enak. Padahal sebetulnya kalau kita bicara memaafkan, itu sebuah kado, Mas. Kado buat siapa? Buat kita sendiri. Jadi ketika kita memaafkan, maka kita memberikan sebuah anugerah terindah buat diri kita sendiri. Yang kemudian apa? Yang kemudian kita tadi beban-beban sejarahnya itu berubah. Jadi proyeksi hari ini dan masa depan, kita melihat masa depan jauh lebih antusias, lebih optimis, lebih produktif. Ya, jadi produk self leadership itu sebetulnya sikap-sikap positif kita. Jadi kita lebih antusias, lebih respect pada lingkungan, lebih produktif. Ya. Saya kira itu salah satu output mengapa tadi penting ya. Lalu pertanyaan gini, Prof. Kalau misalnya ada orang yang gagal mengelola waktunya dengan baik, apakah itu artinya dia terindikasi kurang bagus terkait dengan self leadership-nya atau bagaimana, Prof? Jadi ini kembali lagi pada cara berpikir. Kalau yang namanya kegagalan itu kan sebuah apa? Itu kan pengalaman ya. Jadi kalau kita memaknai itu sebagai gagal, maka kita merasa kita betul-betul, kita akhirnya merasa kita pernah melakukan sesuatu yang membebani kita hari ini. Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman orang-orang yang sukses, itu melihat kegagalan itu dengan cara berpikir yang berbeda. Jadi saya kasih contoh misalnya siapa itu Thomas Alva Edison lah yang membuat bola lampu ini. Ketika dia gagal 900 kali buat bola lampu, maka dia mengatakan saya telah berhasil menemukan 900 cara yang salah dalam membuat bola lampu. Ya, jadi dia energinya tetap selalu positif. Nah, saya kira ya kita itu bisa mengubah banyak hal dengan kita merubah cara berpikir kita itu sendiri. Saya kira itu, Mas. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bagaimana cara berpikir kita bisa mengubah pada akhirnya kehidupan kita, Prof ya. Kalau bagus dia, bisa bagus hasilnya, sebaliknya buruk dia, buruk hasilnya. Nah, Prof, ada orang yang begini, Prof. Dia ini sering memakai waktunya misalnya, Prof, tapi untuk fokus hanya untuk kebutuhan akhirat saja, misalnya gitu, Prof. Nah, apakah ini bisa dikatakan dia egois atau tidak mementingkan hal yang lain terkait dengan self leadership ini bagaimana dilihat, Prof? Kalau
basis self leadership itu sendiri kan sebetulnya lebih pada konteks kehidupan duniawi sebetulnya ya. Tapi ketika kita bicara dalam konteks Ramadan, sebetulnya ini kita bisa tarik ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi sebetulnya output kita apa? Saya melihat ada 3 landasan spiritualitas penting ya bagi kita. Yang pertama adalah 1, kita memahami surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita menyadari sebetulnya misi kita apa sih dalam kehidupan ini. Jadi misi kita sebetulnya, atau kita ditanya why do we exist? Nah, kita sebetulnya adalah kita ini diciptakan bareng-bareng dengan jin itu untuk beribadah pada Allah. Itu poin pertama. Sehingga kita nih kalau dari sisi dimensi kita menjalani kehidupan, kita makin dekat dengan Sang Pencipta. Ya. Yang kedua adalah key performance indicator. Kita bicara KPI kita itu sebetulnya sebaik-baik kita yang bermanfaat buat orang lain. Ya, jadi kita nih hadir ini diciptakan tadi untuk ibadah dan punya dampak pada masyarakat. Kita jadi rahmatan lil alamin, kita menjadi pencerah. Ya. Dan yang ketiga adalah kita itu adalah makhluk belajar. Ya, jadi banyak sekali pesan-pesan, salah satunya pesan Rasul hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Ini adalah pesan spiritualitas kita untuk terus belajar. Sehingga sebetulnya kita jadikan Ramadan kita ini sebagai salah satu universitas ya, Universitas Ramadan yang ujung-ujungnya adalah la'alakum tatakun tadi. Baik. Jadi orang-orang yang bertakwa. Ujungnya begitu ya Prof. Ya, Prof, ada pertanyaan begini Prof. Tadi Prof sempat menyebut tentang happiness, kebahagiaan. Apa kaitan kebahagiaan dengan self leadership? Nanti kita akan bicara lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Ramadan TVRI Jogja. Kita masih membahas tema yang sangat menarik, Ramadan dan self leadership. Pak Prof, tadi sebelum break saya bertanya tentang happiness dan self leadership. Apakah kemudian orang yang memiliki happiness, kebahagiaan, sudah pasti dia menguasai self leadership-nya bagus atau bagaimana Pak Prof? Oke. Salah satu tiket penting untuk bahagia itu adalah bersyukur. Dan Allah itu menjanjikan dalam surat Ibrahim ayat 7 ya, mengatakan bahwa bila kamu bersyukur maka akan dilipat gandakan nikmatnya. Ya. Jadi memang secara empiris itu ketika kita bersyukur, ya bawaannya tiba-tiba senyum, ya tiba-tiba senang, ya. Jadi bahagia itu dampak dari bersyukur. Nah, kalau kita bicara self leadership, kita lagi menggerakkan seluruh potensi kita, motivasi kita, misalnya seorang dosen. Seorang dosen masuk kelas dalam kondisi banyak masalah. Dia stres, dia burn out. Kira-kira dia bisa optimal nggak nih ya? Atau bagaimana kalau seorang dosen di depan kelas itu dia berpikir, dia bahagia, dia berpikir dari kelas ini, meskipun kelasnya kecil, tapi melahirkan pemimpin besar di masa depan. Ini energinya luar biasa, Mas. Jadi memang self leadership ini kan bukan hanya kita secara intrinsik ya terbangun motivasi dalam menggerakkan orang di sekitar kita, tapi orang di sekitar kita pun ikut tergerak untuk melakukan ke arah yang lebih positif tadi. Sehingga memang kata kuncinya adalah ya kita harus bahagia. Bagaimana kalau kita lagi bermasalah, kita merasa susah, merasa sempit, lalu kita disuruh menularkan kebaikan. Ya. Jadi ini modal dasarnya. Modal dasarnya adalah bahagia, dan bahagia diproduksi dengan syukur. Syukur ini akan membuat kita jadi bahagia. Bahagia. Makanya ada kata kunci menarik, if you wanna be happy now, katanya gitu Prof. Ya. Kalau mau bahagia jangan nunggu besok, sekarang aja. Putuskan sekarang. Sekarang aja. Betul. Pak Prof, ini banyak sekali pertanyaan, ada dari WhatsApp, teman-teman silakan dibacakan. Ada Prof, ini pertanyaan dari Kak Alifa Nurhana di Panjatan Kulon Progo. Assalamualaikum Prof, saya izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait unconscious incompetence. Tadi kan artinya ketidaksadaran bahwa diri kita bermasalah. Nah, lalu bagaimana cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi tersebut menjadi conscious incompetent agar kemampuan self leadership kita bisa lebih baik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya kira pertanyaan yang luar biasa. Itu PR buat kita, kadang-kadang kita sudah merasa mapan. Kita merasa udah hebat,
Dan sebetulnya Allah itu selalu mengingatkan dengan musibah-musibah kecil, ya. Ini yang membuat kita kemudian mencoba untuk introspeksi, kira-kira sebetulnya apa sih ya. Jadi ini yang saya kira kita perlu melatih melatih kesadaran, ya, untuk kemudian kita jadi sensitif dengan sinyal-sinyal tadi, dengan pesan-pesan tadi. Oh ya, saya harus perbaiki masalah ini, saya harus melakukan ini. Nah ini kan karena kita open mind. Jadi seorang pemimpin itu harus open mind dan rendah hati, sehingga kemudian kita tadi akan menemukan ya banyak hal yang harus kita improve. Kalau tidak kan kita merasa sudah topnya top gitu ya. Jadi kita sebetulnya belum sampai di situ, kita jauh lah dari situ. Jadi kita sebetulnya dalam posisi kita identifikasi, temukan apa yang harus kita perbaiki dari diri kita. Nah bulan Ramadan itu mengajak kita untuk ayo kita belajar, intinya gitu, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, la'allakum tattaqun. Ya. Ada satu lagi Prof, silakan teman-teman. Ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Wati dari Godean. Nah tadi kalau misal pertanyaannya udah dari generasi milenial secara umum, nah ini ada dari yang mungkin sudah berumah tangga. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana nih self leadership ini diterapkan dalam rumah tangga seperti itu? Oke, ya. Nah ini saya tertarik nih. Jadi sebetulnya pendidikan anak itu di tingkat sekolah itu ada perencanaan terstruktur, ada kurikulumnya, SD ada kurikulumnya, TK ada, SMP, SMA. Cuma persoalannya adalah keluarga itu memegang peranan yang sangat sentral dalam pendidikan. Tapi seringkali ayah bunda itu paling tidak prepare untuk pendidikan itu sendiri. Bagaimana sih kita kurikulum untuk pendidikan? Padahal tadi peran keluarga itu paling besar dibandingkan sekolah daripada lingkungan. Tapi persoalan yang sering kita alami, kita amati adalah keluarga itu paling tidak siap untuk melakukan pendidikan. Jadi ya trial and error ya, tergantung aja kalau kebetulan bapak ibunya ya. Jadi di sini kan sebetulnya ada satu kesatuan kepemimpinan di mana peran bapak dan ibu, ayah bunda, orang tua ini adalah leader di situ. Kita melihat dari dekat nih. Dia memberikan nasihat, tapi dia juga sikap perilakunya juga jadi nasihat. Nah ini sebetulnya tantangan buat self leadership di keluarga tadi. Jadi bagaimana pasangan suami istri itu betul-betul betul-betul sama-sama punya komitmen untuk belajar. Dan saya yakin sebetulnya setiap orang ketika berumah tangga ya dalam kondisi yang sebetulnya sama-sama kurang siap. Tapi di situ ada nggak komitmen untuk belajar? Dan ada nggak komitmen untuk membangun mutual trust satu sama lain? Sehingga nggak kemudian ibunya bilang sama anaknya begini, bapaknya bilang oh nggak apa-apa. Atau sebaliknya ya. Ini kan justru mendelegitimasi keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh otoritasnya. Otoritasnya kan ibu dan bapak itu tadi. Jadi ini manajemen ini satu paket itu, ayah dan ibu itu. Jadi saya kira ini tantangan ini sangat penting nih. Rasanya untuk semua kita, Prof. Untuk kita juga ya. Semua, ya. Dan saya pun, siapapun saya kira ini tetap harus selalu belajar. Komitmen belajar itu jadi penting. Dan satu lagi masalah mutual trust, masalah kepercayaan. Jadi kalau sebuah keluarga itu di level pimpinannya tadi, ayah bunda itu trustnya sudah hilang, wah, padahal itu fondasi. Ya. Oke, Prof, tadi Pak Prof sempat menyebut tentang freedom to choose gitu ya, bahwasanya kita itu punya pilihan-pilihan, berhak memilih apapun yang kita inginkan, kira-kira begitu Prof. Ada yang memilih syukur, tapi ada yang memilih kufur dan begitu seterusnya. Apakah kemudian ini artinya kita punya wewenang penuh terhadap diri kita sebagai seorang leader? Kira-kira gimana Prof? Ya, kalau saya sih memaknainya Allah itu memberikan discretion, memberikan keleluasaan buat kita mau jadi orang baik atau orang tidak baik, memberi keleluasan kita mau bersyukur atau tidak bersyukur. Bahkan kalau dari kacamata psikologi, optimis pesimis pun itu terkait dengan itu. Saya punya alasan kuat untuk pesimis, tapi saya boleh memutuskan optimis. Jadi orang-orang kuat itu seringkali saya punya alasan kuat nyaris sempurna untuk marah, tapi keputusannya memaafkan. Wah itu orang kuat itu.
Ini luar biasa nih. Ini pilihan-pilihan yang luar biasa yang diberikan pada kita. Dan seorang yang betul-betul bisa menggerakkan potensi yang ada dalam dirinya, maka dia mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya produktif ya. Saya kira itu, Mas. Oke. Jadi pada akhirnya kita memiliki wewenang untuk memilih apa yang kita inginkan, betul. gitu, Prof ya. Baik, Prof. Teman-teman sudah ada pengumumannya? Sudah ada. Sudah. Kita akan umumkan siapa yang berhak mendapatkan hadiah dari TVRI. Silakan teman-teman. Oke, jadi ini adalah saat yang ditunggu-tunggu ya pastinya ya oleh semua pemirsa yang tadi sudah bertanya. Jadi langsung saja kita akan umumkan pemenang terpilih pada sore hari ini yaitu oleh Kak Alifa Nurhana di Kulon Progo. Selamat Kak Alifa. Mendapatkan satu set top box yang akan nanti dikirimkan dari TVRI kayak gitu ya. Betul, semoga bisa bermanfaat. Bermanfaat, amin. Dan tentunya nih selain pemirsa banyak yang bertanya, banyak juga nih yang salah fokus ya. Sekali lagi mungkin yang tadi terlewat ya informasi dari kita. Jadi pakaian kita yang menunjang penampilan kita pada sore hari ini dari busana muslim Alfat seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Alfat. Terima kasih Alfat. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat untuk pemenang. Jangan khawatir, besok insya Allah ada pemenang lagi di acara Cahaya Ramadan. Nah, Pak Prof, ini kita sudah mendekati di akhir acara. Nah, untuk memahamkan kita semua dan masyarakat TVRI Jogja dan seluruhnya, untuk mengunci sesi kita kali ini, boleh diberikan langkah-langkah, Pak Prof. Langkah-langkah mudah untuk menjadi pemimpin sukses, khususnya dalam hal memimpin diri sendiri, dan coba kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Silakan, Pak Prof. Oke, pertanyaan yang tidak mudah. Oke, jadi kita nih di bulan Ramadan ini punya peran penting. Pertama, peran pentingnya adalah kita menjadi seorang sutradara. Jadi kita nih mau seperti apa nih skenarionya. Yang kedua adalah kita ini aktornya. Kita sutradara sekaligus aktor ya. Jadi kita mengeksekusi itu. Sehingga saya sebetulnya mengatakan bahwa setiap diri kita ini adalah subjek ya, sekaligus sutradara sekaligus aktor. Dari sisi mentalitas ya, kita harus membangun yang namanya cara berpikir ya, dan kita sebagai seorang pembelajar. Nah, mentalitas pembelajar ini harus terus kita bangun. Jadi kita sesungguhnya lulus kuliah sampai S3 pun kita tetap kuliah di Universitas Kehidupan, di Life University. Cum laude-nya itu husnul khotimah. Ya, ya mudah-mudahan lah kita termasuk orang-orang yang cum laude husnul khotimah nanti kelak. Ya. Amin, amin. Ya. Saya kira itu, Mas. Jadi saya kira ini mentalitas ini harus dibangun ya. Mentalitas ini dibangun lalu dipraktekkan. Kalau itu kita praktekkan hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, itu akhirnya nanti prakteknya udah nggak kita pikir-pikir lagi. Maka itu menjadi yang namanya akhlak. Akhlak. Jadi akhlak ini, ya akhlak karakter kepemimpinan kita tadi, itu terbangun karena apa? Karena terus berulang kita lakukan. Jadi udah nggak mikir-mikir lagi tuh untuk bantuin orang. Udah nggak mikir-mikir lagi untuk memotivasi orang. Udah nggak mikir-mikir lagi untuk bersyukur. Sementara banyak orang masih berpikir gimana ya caranya bersyukur. Tapi kita lihat ada orang-orang tertentu ya, orang-orang sukses yang kita lihat dia, kita heran kenapa kok dia bisa antusias sama siapapun. Masya Allah, betul. Bisa optimis. Optimis. Nah ini sebetulnya yang kita pelajari. Jadi kita belajar dengan, yuk kita menjadi spesialis dalam bersyukur. Oke. Kata kunci terakhir tadi sangat menarik sekali Prof ya, bahwasanya ujungnya adalah husnul khotimah. Itu yang paling kita harapkan. Pak Prof, terima kasih untuk kebersamaan dan sharing berbagi informasi hari ini. Banyak sekali hal yang kita dapat hari ini. Insya Allah ujungnya kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Nah teman-teman, terima kasih. Ada Rilis, ada Seno, terima kasih. Dan untuk pakaian yang cakep hari ini, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga untuk Putri Sekar, untuk baca Al-Qur'annya. Dan teman-teman dari NWS Band, terima kasih. Nah teman-teman, hadirin sekalian, pemirsa TVRI Jogja, inilah akhir dari kebersamaan kita. Luar biasa yang kita dapatkan hari ini, banyak sekali informasi, pelajaran, tapi ujungnya tadi sangat menarik sekali. Semoga dengan tema yang luar biasa ini, bicara tentang Ramadan dan self-awareness, ujung-ujungnya kita bisa menjadi seperti kata surah Al-Baqarah 183, menjadi pribadi yang bertakwa. Di penghujung sesi ini ada sebuah ungkapan yang sangat menarik sekali. Pemimpin terhebat bukanlah pemimpin yang bisa menaklukkan dunia, tapi pemimpin terhebat adalah pemimpin yang bisa mempengaruhi orang lain
untuk menaklukkan dunia. Kami pamit, insya Allah kita kembali lagi di Cahaya Ramadan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.